Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat, Pak. Sehat. Baik. Oke, untuk pertemuan hari ini siapa yang enggak masuk? Apa lengkap semua? Lengkap semua, Pak. Lengkap, Pak. Semua ya. Baik. Untuk pembelajaran hari ini akan Pak Weni sampaikan yaitu tentang fitur lanjutan browser. Jadi kalau sebelumnya itu kita sudah belajar tentang fitur-fitur di browser ya secara dasarnya saja. Mungkin sekarang kita belajar lebih lengkap. Untuk jelasnya silahkan diikuti penjelasan Pak Weni berikut, diperhatikan. Nah, ya, jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan mengenal fitur lanjutan browser dengan benar. Lalu dapat menjelaskan macam-macam browser dengan benar, dapat menggunakan fasilitas yang ada di Google Chrome. Lalu dapat menjelaskan pelayanan www sebagai sumber informasi. Lalu peserta didik dapat menjelaskan pengertian URL dan homepage dengan benar. Lalu yang selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan beberapa situs yang menyediakan fasilitas search engine. Lalu selanjutnya, peserta didik dapat menggunakan search engine dengan benar. Jadi kalau diperhatikan, kita sekarang ini sudah banyak menggunakan fasilitas internet ya. Jadi kita dari internet itu bisa mendapatkan berbagai macam informasi. Ya, jadi mulai dari yang positif sampai yang negatif. Jadi harus diperhatikan ya. Jadi kita harus bisa menggunakan internet secara bijak. Jadi setiap hari kalau kalian internetan, nah itu yang tahu yang buka itu ya cuman kalian sendiri ya. Jadi harus dibatasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari informasi di internet? Pak Weni pasti yakin kalian sudah sering menggunakan internet sehari-hari. Mungkin Widya ini biasanya internet untuk mencari apa ini? Novel, Pak. Novel. Oh iya. Kalau Anggi. Cari resep masakan, Pak. Resep masakan, ya bagus. Kalau Mastur, cari apa biasanya kalau di internet? Cari game aplikasi, Pak. Wah, game aplikasi. Suka sama game ya? Iya. Ini biasanya ada yang suka fashion juga carinya ya fashion ya. Nah, jadi harus bisa memilah-milah yang mana yang baik ya. Jadi kita bisa untuk mencari informasi pembelajaran juga di situ. Nah, selanjutnya Pak Weni sampaikan untuk LKPD bisa dibagikan, silahkan Diana bisa mengambil LKPD, dibagikan ke teman-temannya, dibuat kelompok 4 orang ya, 4 anak, nanti sambil Pak Weni jelaskan bisa dikerjakan. Ya, Pak Guru. Nah, sambil diperhatikan di depan ya, kita lanjut ke web browser ya. Materi yang pertama yaitu tentang web browser. Apa sih yang dimaksud dengan web browser? Web browser adalah suatu aplikasi atau perangkat yang digunakan untuk mempelajari atau mencari informasi di dalam jaringan. Jadi web browser itu aplikasinya. Jadi aplikasi yang digunakan untuk berselancar di internet. Jadi kalau kalian menggunakan
internet itu butuh aplikasi yang biasanya dipakai untuk berselancar di internet, ya, aplikasinya. Nah, ini ada berbagai macam aplikasinya. Biasanya kalian menggunakan aplikasi apa biasanya? Google, Pak. Google Chrome, ya. Apa Google Chrome aja? Kan masih banyak yang lain. Kadang Yahoo, Pak, tapi lebih banyak pakai Google aja. Google ini Google, Pak. browser loh ya. Browser loh ya, bukan anu loh ya, bukan search engine ya. Nah, bukan situs, ini web browser. Jadi dibedakan antara browser sama situs ya. Jadi ada Google Chrome. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Jadi selanjutnya untuk macam-macam browser bisa diperhatikan di depan ya, ini. Jadi kalau logonya semacam ini ada hijau, kuning, merah, lingkaran. Nah, ini disebut dengan Google Chrome. Jadi sekarang ini sudah banyak yang menggunakan Google Chrome karena masing-masing aplikasi itu mempunyai kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri. Jadi setiap aplikasi itu membawa kekurangan dan kelebihan. Kalau zaman dulu itu ada Internet Explorer, itu sekarang ini sudah mulai bergeser ke Firefox, Firefox bergeser ke Google Chrome. Kalau zaman dulu cuma Internet Explorer, sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Apalagi sekarang sudah muncul HP. Lalu selanjutnya Mozilla Firefox. Nah, ini Mozilla Firefox. Mozilla Firefox adalah web browser yang cukup cepat dalam memperoleh pengguna. Jadi kalau zaman dulu, zamannya Pak Weni ini masih banyak yang menggunakan karena belum ada Google Chrome. Google masih cuman sebatas situs pencarian saja, belum ke aplikasi ya. Dia masih belum membuat yang namanya Google Chrome. Dia hanya situs pencarian saja. Lalu kita lanjutkan Mozilla Firefox, lalu ada Internet Explorer ya. Nah, ini bawaan daripada Windows. Jadi Windows itu ada bawaan web browser yang namanya Internet Explorer. Jadi tidak perlu install. Tapi ini sekarang ini sudah banyak penggunanya sudah banyak ditinggalkan sama penggunanya karena yaitu tadi semua aplikasi itu ada kelemahannya. Jadi ini masih tergeser oleh aplikasi yang lebih canggih dan lebih cepat. Lalu yang selanjutnya ada Opera. Nah, ini Opera. Opera merupakan browser populer yang mudah digunakan namun memiliki beberapa masalah kompatibilitas dengan berbagai situs ya. Jadi tidak cocok sama beberapa situs, itu tidak mau tampil. Lalu ada lagi Mac Safari ya. Bisa kalian baca sendiri di modul nanti ya, Pak. Ini hanya singkat saja. Lalu ada Baidu. Nah, ada browser web gratis, lalu ada UC browser. Nah, ini yang sekarang ini banyak digunakan di HP juga sudah mulai bermunculan. Banyak yang menggunakan. Lalu yang selanjutnya Microsoft Edge. Nah, ini sudah mulai merilis Windows merilis Microsoft Edge. Jadi dari IE terus muncul Microsoft Edge. Awalnya dikembangkan di bawah nama Code Project Spartan ya, tanggal 29 Juli 2015. Jadi sudah berkembang mulai dari Windows 10. Jadi mulai dari Windows 10 itu sudah muncul yang namanya Microsoft Edge. Sebelumnya IE. Ya. Nah, lanjut ke menu-menu yang ada di Google Chrome ya. Jadi karena kita kebanyakan menggunakan Google Chrome, jadi kita membahasnya Google Chrome ya. Yang pertama yaitu address bar ya. Jadi address bar itu untuk apa? Siapa yang bisa address bar untuk apa? Coba Mencari Mas Nur. informasi yang kita inginkan. Jadi address bar itu digunakan untuk memasukkan alamat atau URL ya. Jadi apa itu URL? Nanti saya jelaskan ya, URL itu apa. Nah, selanjutnya ada new tab button. New tab button itu untuk menambah tab ya. Lalu ada tab yang ditandai merupakan
baris tab yang sedang terbuka. Jadi kita bisa menampilkan beberapa tab ya. Nah, lalu ada close tab button ya, untuk tanda silang ya, untuk menutup tab ya. Jadi ada beberapa halaman yang bisa kita buka. Selanjutnya ada search engine icon. Nah, misalkan kita membuka Google, nah itu biasanya sekarang ini kalau Google Chrome ya larinya mesti ke google.com ya. Jadi ada ikonnya Google di situ G ya. Lalu ada favicon, favicon itu logo, jadi logo yang di pinggir kiri itu. Lalu ada reload, reload itu untuk memuat ulang ya. Lalu ada forward, ada back, back itu kembali, forward itu menampilkan halaman yang selanjutnya ya. Misalkan pengen kembali lagi. Lalu ada bookmark, bookmark itu untuk menandai ya. Bookmark untuk menandai. Lalu ada add bookmark ya. Hampir sama, kalau bookmark itu setelah kita add bookmarknya, lalu nanti ada bookmark, bookmark itu untuk tampilannya yang sudah kita tandai ya. Selanjutnya ada minimize, hampir sama seperti di Microsoft Word, Excel itu yang sudah kalian pelajari itu ada minimize ya, lalu ada restore down, maximize ya, di pojok kanan itu ada tombolnya ya, minimize itu untuk memperkecil, restore down itu untuk ke bawah ya, dikecilkan, lalu untuk close itu tanda silang. Nah, lalu ada customize and control, lalu ada people. Nah, ini people ini biasanya ada fotonya kalian kalau kalian login di Google ya. Nah, itu ada icon, ada fotonya ya. Misalkan kesampaian foto terus diunggah di akun Google ya. Jadi bisa ketahuan ini akunnya punya siapa ya. Jadi kalau kalian pindah ke komputer yang lain, akun Google-nya di logout dulu supaya tidak dipakai oleh orang lain. Jadi seperti itu. Lalu ada extension. Icon merupakan icon ekstensi yang kita pasang di Google Chrome. Kita keluarkan tertentu ya. Jadi extension itu seperti program tambahan ya. Jadi ada aplikasi pendukung yang bisa kita tambahkan. Lalu ada website view. Website view itu bagian yang menampilkan informasi yang kita cari ya. Jadi tampilan pertama itu biasanya yang disebut dengan kalau kita misalkan menuju ke URL apa terus di enter, nah muncul halaman pertama. Nah, halaman pertama itu disebut dengan apa? Home page ya. Jadi seperti itu. Kalau home page itu halaman pertama. Jadi nanti kita bahas lagi. Nah, ini yang Pak Weni sebutkan tadi ya. Jadi www itu apa? Merupakan fasilitas layanan yang paling populer di internet. Jadi www itu halaman web. Jadi kita bisa mencari informasi di situ. Tadi terus ada URL ya. Apa itu URL? Masih ingat? Siapa yang bisa? URL singkatannya apa? Singkatannya apa URL? Lupa, Pak. Waduh, kok lupa. Uniform gitu loh, Pak. Oh, uniform seragam ya. Uniform apa itu? Lupa. Uniform Pak. itu seragam. aja, Itu apa dong, Pak? WWW Sama singkatannya WWW. apa loh? Itu istilah-istilah di TIK itu harus dipahami ya. WWW, World Wide Web, URL, HTTP, hypertext gitu, seperti itu ya. URL itu singkatan dari Uniform Resource Locator. Jadi alamat ya yang menyebutkan website. Jadi nanti di bagian atasnya itu kalau sudah tahu URL atau alamatnya, nah itu langsung diketik saja di bagian atas. Kalau mencari informasi yang belum tahu alamatnya itu bisa di searching pakai google.com atau yang lainnya, nanti kita bahas. Lalu selanjutnya ada homepage yang Pak Weni sebutkan tadi ya. Homepage atau yang biasa juga disebut dengan beranda. Jadi sebuah situs itu ada halaman utamanya ya. Homepage namanya saja home page ya. Jadi halaman utama, jadi halaman depan ya, halaman depan, halaman 1. Jadi tampilan pertama itu disebut dengan home
batch merupakan suatu halaman utama. Lalu yang selanjutnya, nah ini ya, search engine. Jadi dibedakan antara web browser. Web browser tadi apa? Aplikasi. Kalau search engine itu adalah situs pencariannya. Ya. Jadi biasanya miskonsepsi. Katanya Diana, miskonsepsi ya. Nah, miskonsepsi. Jadi kalau search engine itu situsnya ya, situsnya yang tempat untuk mencari informasi. Jadi kita bisa memasukkan apa? Kata kunci ya, kata kunci. Jadi kata kuncinya itu bisa kita ketikkan di situ. Misalkan kayak Anggi tadi kalau nyari apa? Resep masakan, misalkan cara membuat cilok. Nah, nanti bisa dimasukkan di situ. Ya. Cara Misalkan, bikin cilok yang simpel, Pak. oh iya, cara membuat cilok yang simpel. Nah, banyak sekali situs search engine yang bisa kita gunakan ya. Ada google.com ya, ada yahoo.com, lalu ada ask.com, lalu ada bing.com ya. Jadi tinggal kita ketik saja di situ, lalu kita masukkan kata kuncinya ya. Jadi seperti itu. Wah, habis ini ternyata. Ya, jadi begitu ya. Jadi dari berbagai macam aplikasi-aplikasi tersebut dan search engine, cara menggunakan Google, ya, cara menggunakan Google Chrome. Nah, dari situ coba sampean sekarang buat langkah-langkah ya, di LKPD tadi sudah ada langkah-langkah untuk mencari informasi ya. Jadi diisi, silahkan didiskusikan dengan temannya ya, satu kelompok untuk mendiskusikan langkah-langkah untuk mencari informasi ya, informasi. Jadi mulai dari yang pertama ya, tadi web dan seterusnya dituliskan di situ ya. Lalu nanti dipresentasikan ya dan ditanggapi oleh temannya ya. Coba Widya dipresentasikan kelompoknya langkah-langkah mencari informasi mulai dari awal. Oh, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang langkah-langkah mencari informasi Di melalui internet. Ya. Nah, pertama, buka dulu browser Chrome, karena di laptopnya yang sering itu Chrome. Ya. Kemudian, di kata pencariannya, di tempat pencariannya itu diketikkan kata kunci yang ingin dicari. Kemudian nanti di enter, nanti banyak tampil, kita pilih salah satu link yang ada di tampilannya itu. Seperti itu, Pak. Ya. Mungkin yang lain, Diana mungkin menanggapi kelompoknya Widya. Sudah jelas, Pak, presentasinya grup 1. Ya, kalau sudah, coba sekarang LKPD-nya dikumpulkan ya. Diana dikumpulkan LKPD-nya teman-temannya. Baik, Pak. Nah, jadi sambil dikumpulkan, Pak Weni kasih kesimpulan ya untuk fitur lanjutan browser. Ya, jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi ya. Jadi tapi yang pasti Pak Weni tekankan lagi, informasi itu ada yang positif, ada yang negatif atau ada yang hoax. Nah, jadi kita harus mengecek kembali informasi yang kita terima ya, harus kita cek kembali informasi yang kita dapatkan ya. Lalu untuk tugas di rumah coba kalian buat cari
kalian cari tugas individu ya, artikel, cari artikel tentang biografi pahlawan nasional ya, biografi pahlawan nasional. Coba kalian cari lalu diambil terus di print ya, di print terus cantumkan linknya, sumbernya dari mana ya, dikasih nama sama nomor absen ya untuk minggu depan. Selanjutnya mungkin itu yang bisa Pak Weni sampaikan ya. Jadi untuk minggu depan kita materinya yaitu tentang office lanjutan ya. Office lanjutan yaitu membuat mail merge ya, membuat mail merge. Jadi membuat mail merge itu kalau kalian membuat undangan ya, membuat undangan itu supaya namanya bisa tampil, misalkan ngundang 100 orang, nggak bisa muncul langsung cetak satu kali cetak ya, jadi otomatis. Nah nanti bisa misalkan sampean mau undang temannya untuk ulang tahun, nah bisa pakai itu ya. Baik, jadi seperti itu ya. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu Rohma. Oke, makasih Pak Prof. Pak Weni, sudah bagus sekali saya rasa untuk intonasi, untuk penyajian materi di kegiatan pembelajaran, sudah ditampilkan di situ metodenya, diskusi, ya kan seperti itu. Untuk kegiatan pendahuluannya, saya rasa sudah ditampilkan juga persepsinya di situ, sudah absen. Untuk kegiatan pendahuluan juga seperti itu, intonasi suara, kemampuan menciptakan suasana pelajaran yang menyenangkan, artinya suaranya agak-agak tegas begitulah, seperti itu. Terus ada reinforcement juga tadi saya dengar. Terus apa lagi? Mungkin akan agak ditambah lagi sedikit bagaimana Pak Weni menstimulasi siswa mengenai masalah dan akar masalah. Misalnya materi tadi apa seperti itu. Bagaimana anak kalau tidak ada browser bagaimana misalnya. Bagaimana kita mau masuk di internet kalau tidak ada seperti itu. Itu aja barangkali. Tapi itu next bagus. Oke, makasih Pak Prof. Ya, terima kasih. Pengamat. Saya Pak. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Weni, saya sama dengan Bu Rohmah sudah sangat bagus semua. Hampir semuanya sudah ada. Mungkin nanti kesempatan untuk siswa bertanyanya yang masih kurang. Seperti itu Pak. Demikian dari saya Pak Prof. Betul. Jadi, terima kasih. Keterampilan mengembangkan variasi interaksi itu yang perlu diperbaiki. Kemudian penilaian proses, saya lihat juga itu belum. Penilaian proses itu perlu dilakukan. Tadi itu hanya menyatakan bagaimana kelompok ini presentasinya bisa ditampilkan gitu, tetapi tanpa ada reward terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok itu. Misalnya ya ini jawabannya sangat bagus misalnya ya, itu belum ada ya. Jadi di penilaian proses itu, assessment programmingnya itu yang perlu diperbaiki ya Pak Weni. Ya. Yang lain saya kira bagus. Saya kira demikian untuk Pak Weni. Ya. Terima kasih. Kita beri aplaus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recordingnya di